Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Anjani yang akan membuka presentasi mengenai bab pengenalan teori akuntansi dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Susilo, yang kedua Prima Intan Armono, yang ketiga Firdiana Nurul Ica, yang keempat Clara Alverina Hendro, yang kelima Nadila Nurul Lailita, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Lutfia Anjani. Semoga materi yang kita buat dan paparkan menambah ilmu dan pemahaman teman-teman semua. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai teori dan praktik akuntansi dari berbagai pandangan. Yang pertama yaitu ada akuntansi sebagai catatan historis. Maksud dari teori ini yaitu menganggap bahwa akuntansi sebagai kegiatan pencatatan transaksi suatu perusahaan. Dan teori ini didasarkan pada standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan yang berwenang. Yang kedua yaitu ada akuntansi sebagai bahasa. Akuntansi sering dianggap sebagai bahasa karena manajemen harus mengkomunikasikan informasi yang diolahnya kepada pihak lain atau stakeholder seperti pemegang saham. Yang ketiga ada teori akuntansi sebagai politik antar perusahaan. Akuntansi ini mendukung nilai-nilai dan kebutuhan kelompok tertentu, dan informasi akuntansi dirancang dan digunakan sebagai sumber untuk membuat kebijakan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada penentuan standar akuntansi adalah proses politik. Teori ini mengatakan bahwa manajer seringkali melobi pembuatan standar akuntansi dengan maksud agar standar akuntansi yang dihasilkan dapat melayani dan menguntungkan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu ada akuntansi sebagai mitologi. Teori ini menganggap sistem akuntansi sebagai sumber-sumber yang bersifat sosial untuk mempertahankan mitos rasionalisasi. Akuntansi digunakan sebagai alat untuk kepentingan justifikasi, rasionalisasi, dan legitimasi keputusan yang akhirnya melayani kepentingan individu lainnya. Selanjutnya ada akuntansi sebagai informasi, komunikasi, dan keputusan. Teori ini memandang akuntansi sebagai sesuatu yang berorientasi tindakan, seperti mengkomunikasikan pengaruh inflasi terhadap kebutuhan para pemakai dan pengaruh inflasi terhadap perilaku manajer dan investor dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya, akuntansi sebagai barang ekonomi. Teori ini menganggap akuntansi sebagai seperangkat informasi yang memiliki unsur biaya dan manfaat. Selanjutnya, akuntansi sebagai komoditi sosial. Atas dasar teori ini, akuntansi dipandang mempengaruhi kesejahteraan atau kemakmuran kelompok tertentu dalam masyarakat. Dalam hal ini, kesejahteraan dan kemakmuran itu lebih ke arah keperusahaan, kesejahteraan karyawan, masyarakat, serta pemerintah. Dalam pemerintah ini yaitu membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya, akuntansi sebagai ideologi dan eksploitasi. Akuntansi merupakan ideologi dari masyarakat kapitalis yang menjembatani pemakaian teknik-teknik tertentu untuk mengeksploitasi kekayaan demi kepentingan kelompok elit tertentu atas beban kerugian pada masyarakat luas dan karyawan. Dan yang terakhir yaitu akuntansi sebagai klub sosial. Teori ini menganggap prinsip-prinsip standar dan masyarakat akuntansi muncul untuk mempromosikan kepentingan kelompok tertentu dan tujuan-tujuan akuntan. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan teori? Teori seringkali dinamakan dengan hipotesis atau proposisi. Proposisi sendiri yaitu kalimat indikatif atau pernyataan tentang konsep yang memiliki nilai kebenaran jika dikaitkan dengan fenomena. Jika proposisi dikaitkan dengan pengujian empiris, proposisi ini memiliki dua macam, yaitu proposisi a priori dan proposisi a posteriori.
Teori dapat dikatakan sebagai argumen logis, sedangkan pernyataan terhadap keyakinan baik berupa penjelasan, prediksi, atau preskripsi. Setelah kita mengetahui pengertian dari teori, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perumusan teori. Akuntansi dapat dipandang sebagai social science, proses pengukuran dan masalah teknis. Oleh karena itu, dalam mereview suatu teori ilmiah perlu menguji asumsi yang dibuat dengan menggunakan metode ilmiah dan sudut pandang yang lain. Teori ini berawal dari sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan fenomena itu menimbulkan suatu pertanyaan yang pastinya membutuhkan jawaban. Jawaban tersebut terletak pada bidang yang sering kita sebut sebagai epistemologi atau studi tentang penciptaan suatu pengetahuan. Pada slide kelima ini membahas tentang teori sebagai bahasa yang harus diekspresikan dalam bentuk bahasa yang baik, yaitu dalam bentuk verbal maupun matematis. Dan biasanya berasal dari abstraksi dunia yang tidak nyata, yaitu yang terdapat dalam pikiran manusia. Agar abstraksi itu terwujud, teori ini dihubungkan atau diwujudkan dalam dunia nyata. Teori dapat dinyatakan dalam bentuk kata ataupun simbol. Studi tentang simbol dalam filsafat pengetahuan secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Yang pertama, sintaktik. Sintaktik adalah studi tentang tata bahasa atau hubungan antara simbol dengan simbol. Unsur sintaktik sendiri dapat dianalisis dengan menggunakan metodologi analitik yang didasarkan pada silogisme yang memiliki pernyataan dan konklusi. Contohnya, dalam pernyataan 1, semua rekening yang berkaitan dengan aktiva adalah bersaldo debit. Sedangkan dalam pernyataan kedua, akumulasi depresiasi berkaitan dengan aktiva. Konklusinya, akumulasi depresiasi memiliki saldo debit. Dari contoh di atas terlihat bahwa konklusi atau hipotesis yang menyatakan bahwa akumulasi depresiasi bersaldo debit jelas salah. Namun demikian, logikanya, hubungan sintaktik adalah valid, karena jika kedua pernyataan tersebut benar, otomatis konklusinya juga akan benar. Yang kedua, semantik. Semantik menunjukkan makna atau hubungan antara kata, tanda, atau simbol dengan objek di dunia nyata. Gambar contoh 3. Pernyataan pertama, semua aktiva rekening kontranya bersaldo debit. Sedangkan pernyataan kedua, retur penjualan bukan rekening aktiva. Jadi konklusinya, retur penjualan bersaldo debit. Dari pernyataan pertama adalah salah, dan sedangkan aliran logika yang berawal dari pernyataan ke konklus adalah tidak valid. Oleh karena itu, tidak ada pernyataan yang jelas apakah rekening non-aktiva bersaldo debit atau kredit. Yang ketiga, pragmatis. Hubungan pragmatis menunjukkan pengaruh kata-kata atau simbol terhadap seseorang. Dalam kaitannya dengan akuntansi adalah salah satunya pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Pendekatan deduktif. Dalam pendekatan deduktif, tujuan merupakan bagian yang paling penting. Tujuan berbeda akan memerlukan struktur yang berbeda dan dapat menghasilkan prinsip yang berbeda juga. Metode yang digunakan dalam penalaran deduktif adalah metode aksioma atau matematika. Dasar metode ini adalah perumusan teori yang diawali menggunakan asumsi dasar dan aturan-aturan yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan yang logis dari masalah yang sedang dianalisis. Kebenaran teori hanya diuji berdasarkan logika analitisnya. Apabila tujuannya benar, asumsinya
benar, maka teori yang dihasilkan juga benar. Contoh deduksi dan induksi. Panel A, deduksi. Premis 1, semua perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan para pemakainya. Premis 2, semua pemakai laporan keuangan berkepentingan dengan masalah solvabilitas suatu perusahaan. Kesimpulannya, semua perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang melaporkan solvabilitas suatu perusahaan. Jika ditambah premi 4, solvabilitas suatu perusahaan ditunjukkan oleh nilai bersih yang dapat direalisasi oleh atas aktiva. Kesimpulannya, semua perusahaan harus menyajikan aktiva dalam laporan keuangan atas dasar nilai yang dapat direalisasi. Panel B, deduksi. Contohnya, premis 1, semua rekening aktiva harus bersaldo debit. Premis 2, pabrik dan mesin adalah rekening aktiva. Kesimpulannya adalah pabrik dan mesin harus bersaldo debit. Contoh lagi, premis 1, pabrik dan mesin adalah rekening aktiva dan memiliki saldo debit. Premis 2, kendaraan adalah rekening aktiva dan memiliki saldo debit. Premis 3, tanah adalah rekening aktiva dan memiliki saldo debit. Kesimpulannya adalah semua rekening aktiva memiliki saldo debit. Dua, pendekatan induktif. Pendekatan ini berdasarkan pada pembuatan kesimpulan yang berasal dari generalisasi atas fenomena yang bersifat khusus. Penalaran induktif dimulai dengan adanya observasi terhadap seperangkat fenomena tertentu yang merupakan perwujudan dari sesuatu yang dapat memberikan gambaran umum suatu fenomena. Penalaran induktif menggunakan observasi khusus untuk mengembangkan implikasi dari observasi itu. Pada slide ke-13 ini membahas tentang teori sebagai justifikasi atau pembenaran. Perumusan ini bersifat normatif dan atas dasar pendekatan ini, teori dianggap sebagai acuan dalam praktik tentang apa yang harus dilakukan. Dan teori ini menggunakan pertimbangan nilai yang digunakan untuk memasukkan teori. Teori ini dinamakan juga teori a priori, yang artinya dari sebab akibat atau bersifat deduktif. Alasannya, teori normatif bukan dihasilkan dari penelitian empiris, tetapi dihasilkan semi-research. Pada slide 14 ini menjelaskan tentang teori sebagai penjelasan dan prediksi. Pendekatan ini disebut dengan teori bebas nilai. Jadi, teori dirumuskan berdasarkan bukti empiris untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam praktik dan memprediksi apa yang terjadi seandainya ada perubahan tertentu. Pada slide ke-15 ini membahas tentang pengujian terhadap teori. Fungsi penting dari suatu metodologi ilmiah adalah menguji teori untuk menentukan apakah teori tersebut betul-betul dapat diterima. Oleh karena itu, diperlukan kriteria yang jelas untuk menentukan kebenaran suatu teori. Kebenaran suatu teori harus dapat diuji dengan baik secara logis maupun empiris, sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam perumusan teori. Berikut adalah tampilan 2.3, skema pengujian kebenaran dari teori. Proposisi dibagi menjadi dua, yaitu analitis. Yang pertama adalah sains analitis, kedua matematika logika, dan ketiga konsistensi logis. Yang kedua sintetik, yang terdiri dari sains empiris. Sains empiris tersebut dibagi menjadi dua, sains fisika dan sains sosial. Sains fisika digunakan konsistensi logis.
kesesuaian dengan hasil observasi, sedangkan yang sensosial dibagi dengan konsistensi logis dan kesesuaian dengan hasil observasi. Semua proposisi dihitung dengan nilai kebenaran. Nah, dasar dogmatis. Suatu pertanyaan yang dibuat oleh orang lain karena pertanyaan tersebut dibuat bahkan suatu oleh otoritas tersebut. B. Terbukti sendiri. Suatu kelogisan, perasaan, kejelasan dari pertanyaan yang didasarkan pada pengetahuan atau pengalaman dan pengamatan, contohnya akuntansi menggunakan harga pasar.